wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati, saya dari kelas manajemen 20C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Video yang pertama ini yaitu sesi 1 mengenai konsep investasi. Pengertian investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK. Menurutnya suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, bunga, royalti, dividen, dan uang untuk apresiasi nilai. Pengertian investasi menurut KBBI yaitu uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek, tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pengertian investasi menurut para ahli, salah satunya yaitu Mulyadi pada tahun 2001, investasi adalah pengait sumber-sumber dalam jangka panjang yang menghasilkan laba di masa yang akan datang. Kemudian dasar keputusan akuntansi. Menurut Tan Delin tahun 2005 terdiri dari pertama ada retur. Alasan utama orang berinvestasi yaitu untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Yang kedua ada korelasi atau risk. Korelasi langsung antara pengembalian dengan resiko, yaitu semakin tinggi pengembalian semakin tinggi resiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat resiko dengan pengembalian yang seimbang. Ketiga yaitu the time factor, adalah jangka waktu. Itu penting karena dalam investasi, investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Kemudian kita bahas mengenai proses investasi. Bagaimana proses investasi itu? Yang pertama, kita dalam proses investasi suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Tujuan investasi, kita perlu tahu tujuan investasi itu seperti apa. Misalnya, tujuan yang pertama yaitu terciptanya kelanjutan dalam investasi tersebut. Kedua, terciptanya profit yang maksimum dalam keuntungan yang diharapkan. Ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Yang keempat, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Langkah-langkah dalam proses investasi. Yang pertama yang harus kita lalui yaitu pengetahuan tentang pengembalian dan risiko investasi. Lalu, mengetahui sikap investor terhadap risiko. Ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga. Keempat, memilih beberapa surat berharga. Dan terakhir, mengukur dan mengevaluasi kinerjanya. Ada 4 jenis investasi. Yang pertama, kas atau tunai, merupakan suatu aset investasi dalam bentuk kas, umumnya ditawarkan dalam bentuk tabungan, deposito, dan reksadana pasar uang. Yang kedua, pendapatan tetap, yaitu bagi investornya bisa bulanan atau tahunan, umumnya ditawarkan dalam bentuk obligasi atau surat utang. Kemudian yang ketiga yaitu saham. Ini merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Aset saham ini bisa ditemui pilihannya dalam bentuk reksadana campuran, reksadana saham, dan juga saham biasa. Yang terakhir, aset fisik. Jenis ini yaitu aset fisik yang umumnya berbentuk emas, batu permata, dan atau properti. Dalam suatu investasi banyak sekali resiko-resiko yang dapat kita temui nantinya. Maka dengan itu kita harus paham mengenai resiko yang sering terjadi dalam berinvestasi, yaitu salah satunya yaitu resiko tingkat bunga. Kedua, resiko daya beli karena
inflasi. Ketiga, resiko pasar. Keempat, resiko manajemen, resiko kegagalan, resiko likuiditas, resiko penarikan, resiko konversi, resiko politik, dan yang terakhir biasanya resiko industri. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dalam memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.